Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi negara kita seperti sekarang ini, kita semua tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Kita perlu menghindari kontak fisik secara langsung, apalagi dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, saat ini kami Majelis Jemaat mengubah secara sementara bentuk kebaktian menjadi kebaktian dalam bentuk online. Walaupun saat ini kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita yakin ibadah dalam tayangan online ini, kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita ikuti bersama kebaktian ini dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Adapun warta lisan yang perlu kita perhatikan saat ini adalah seluruh kebaktian kegiatan di GKI Kebonjati mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ditiadakan. Kiranya hal ini menjadi perhatian kita bersama. Ibadah Minggu Prapaskah 4 hari ini, umum bakal jemaat Taman Kopo Indah, pemuda dan remaja GKI Kebonjati, dipusatkan dalam satu kali ibadah secara online dan dilayani oleh Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Kebaktian anak GKI Kebonjati dan bakal jemaat Taman Kopo Indah dipusatkan dalam satu kali ibadah secara online. Ya Allah yang agung dan mulia, segala pekerjaan-Mu nyata bagi manusia, karya dan mujizat-Mu yang sungguh sempurna, menegakkan kemenangan di dunia. Bukalah mata hati kami ya Allah, untuk melihat keagungan kasih-Mu yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Kristus, pekerjaan Allah bagi umat-Nya senantiasa dinyatakan oleh putranya Tuhan Yesus Kristus. Juga di sepanjang langkah hidup kita, karya Allah dinyatakan. Setiap peristiwa hidup yang kita alami menorehkan pengalaman iman yang sejatinya mengukuhkan pengharapan kepadanya. Firman Allah dalam Ayub 5 ayat yang ke-9 berbunyi,
Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Perbuatan besar dan keajaiban yang tak terbilang banyaknya itu juga dinyatakan bagi kita dalam keseharian. Namun, apakah kita sudah sungguh-sungguh melihat dan merasakan pekerjaan Allah? Melalui tema mata yang dicelikkan, kita diajak untuk melihat pekerjaan Allah tidak sebatas fisik material, tetapi juga mampu melihatnya secara spiritual. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Jemaat, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Kasih yang menuntun perjalanan hidup kami. Kasih-Mu yang besar menopang saat kami berada dalam kesulitan. Kasih-Mu yang besar juga menguatkan saat kami berada dalam keterpurukan. Meskipun secara sadar kami abai dengan kasih-Mu itu, tidak dibiarkannya kami sendiri. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Bersihkanlah segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kiranya Roh Kudus mengajarkan dan menolong kami untuk terus melihat kasih-Mu yang besar, serta mewujudkannya dalam hidup bersama dengan orang lain. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi
Dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bisa tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang bagi dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Sungguh pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, ikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, yang dalam kuasa nama-Nya, kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan ciptakan. Tuhan, di dalam situasi yang kami alami saat ini, kami tetap memiliki iman kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap berharap kepadamu, dan kami semakin dikuatkan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar dan kami baca. Pakailah para hamba-Mu Tuhan, untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu, untuk menyampaikan maksud hati-Mu. Dan biarlah juga Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini, untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku."
Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca secara berbalasan Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14.
memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan ia mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka,
Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah mata yang dicelikan. Sekali lagi tema kita adalah mata yang dicelikan. Wah, temanya mata yang dicelikan. Memangnya kita buta? Wah, apakah kita selalu bisa melihat dengan baik? Orang-orang berkata, ibu kan pakai kacamata. Saya tidak pakai kacamata dan saya bisa melihat dengan lebih baik. Tetapi sekali lagi tema ini membuat kita berpikir ulang akan mata yang dianugerahkan Tuhan.
Apakah mata kita adalah mata yang sudah dicelikan oleh Tuhan, ataukah hanya sebatas mata yang memiliki mata indrawi saja? Apakah benar kita melihat? Jangan-jangan kita melihat, tetapi sebenarnya mata kita tertutup. Mata kita hanya sebatas melihat secara mata indrawi kita, bukan sebatas mata secara Tuhan melihat. Pada firman yang kita telah dengar dan baca bersama-sama, mari kita belajar apakah mata kita adalah mata yang seperti Tuhan ingin kita gunakan. Apakah mata kita hanya semata-mata suka melihat kekurangan kejelekan orang lain? Mata yang selalu melihat dosa orang lain? Mata yang selalu melihat kesusahan? Mata yang suka dengan berita-berita negatif, ataukah mata yang bisa melihat kebaikan? Mata yang bisa melihat sukacita? Mata yang memiliki pengharapan? Mata yang melihat bahwa Tuhan ada di dalam setiap peristiwa kehidupan, bahkan peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan. Pada saat ini kita tahu, kita sama-sama mengalami wabah atau peristiwa luar biasa COVID-19. Ya Tuhan, peristiwa ini membuat kita berpikir ulang. Apakah kita punya masa depan? Jangan-jangan masa depan tidak ada dan mata kita hanya senantiasa disibukkan dengan berita-berita yang negatif. Di televisi, di HP, di koran, semua menceritakan berita-berita yang negatif. Firman Tuhan kembali membuat kita merenungkan. Peristiwa di masa lalu adalah ketika Samuel juga berduka, sama seperti kita. Saat ini kita sedang berduka karena wabah yang sama-sama kita alami. Samuel berduka atas dosa yang Saul lakukan. Saul kehilangan pengurapan Allah. Saul ditinggalkan oleh Allah. Dan Saul adalah pemimpin bangsa Israel. Bagaimana nasib bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin yang ditinggalkan oleh Allah? Apakah bangsa Israel akan semakin jauh dari Tuhan? Pikiran-pikiran negatif, kegalauan membuat hati Nabi Samuel semakin bersedih. Samuel terbendam, tenggelam di dalam masa perkabungannya yang berkepanjangan. Dan Tuhan tidak mau hal itu berlangsung terus-menerus. Dan Tuhan bersabda, Samuel, Samuel. Ada masa depan, ada harapan, pergilah. Dan Samuel kemudian menemui Isai. Dan Samuel ketika bertemu dengan anak-anak Isai, dia melihat sosok Elia. Dia lihat sosok yang dia harapkan. Badannya tegap, gagah. Wah, ini pemimpin bangsa Israel. Dia lupa melibatkan Tuhan. Dia hanya bisa melihat dengan mata indrawi. Beruntung Tuhan kemudian mengatakan, menyetop. Bukan itu Samuel. Bukan itu. Tuhan akan menunjukkan orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Dan Samuel belajar. Satu demi satu anak Isai ia lihat. Dan akhirnya Samuel berkata, semuakah ini? Ada satu yang belum. Dan yang terakhir yaitu Daud. Daudlah yang akhirnya diurapi oleh Samuel. Samuel belajar bahwa apa yang dilihat oleh manusia, indrawi manusia, berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani, tetapi Tuhan melihat hati orang tersebut. Tuhan melihat hati Daud yang sesuai dengan hati Tuhan. Daudlah pemimpin bangsa Israel selanjutnya menggantikan Saul.
Daud berkata di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Itulah keyakinan Daud. Dan di dalam Mazmur bagian yang lain dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itulah keyakinan Daud kepada Tuhan yang telah memilihnya meneruskan tongkat kepemimpinan, memimpin bangsa Israel. Tidak mudah, tetapi Daud berserah kepada Tuhan. Daud memimpin dengan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, dia memiliki mata, bukan hanya mata jasmani, tetapi mata iman, mata rohani. Berbeda dengan mata para pemuka agama. Pada kisah Yohanes yang tadi kita baca bersama-sama. Mata para pemuka agama ini melihat, wah, orang ini orang yang disembuhkan pada hari Sabat. Dan penyembuhnya pasti berdosa. Tidak sesuai dengan hukum Taurat. Mereka memberikan penilaian negatif. Mereka mencari-cari apa kesalahan. Berbeda dengan mata Tuhan. Mata Tuhanlah yang pertama kali menangkap, melihat orang buta yang sejak lahir. Mata yang penuh dengan berbelas kasih. Mata yang penuh dengan pengampunan. Mata yang penuh dengan kepedulian. Ketika mata murid melihat orang yang buta sejak lahir, mereka bertanya, orang itu buta sejak lahir. Dosa siapakah? Dosa dia atau dosa orang tuanya sehingga ia buta sejak lahir? Dan Tuhan berkata, Tuhan membuka mata mereka. Tuhan membuka mata indrawi mereka agar bisa melihat secara mata Tuhan melihat. Bahwa ada rencana Tuhan di dalam peristiwa orang itu buta sejak lahir. Dan itu Tuhan buktikan ketika ia memelekkan mata orang buta itu. Orang yang buta sejak lahir itu bukan saja dia bisa melihat indahnya dunia, tetapi dia juga dicelikan mata rohani. Dia melihatnya, menyembuhkannya bukan sekedar manusia, bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah anak manusia, dia adalah Mesias. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya di dalam orang-orang yang hidup di kota Efesus? Paulus mengatakan, kamu dulu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang ada di dalam terang Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus mengingatkan mereka bahwa mengikut Tuhan harus ada perubahan cara berpikir. Harus ada perubahan karakter. Harus ditunjukkan. Harus ada perbedaan. Dulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Dulu kamu buta, kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kamu sekarang adalah anak-anak terang. Seharusnya kamu dapat berpikir dengan lebih baik lagi, bertindak lebih baik lagi. Bersikap adil, benar, dan sesuai kehendak Tuhan. Menjadi orang yang dicelikan mata rohani. Dan menjadi contoh teladan dimanapun berada. Teguran Rasul Paulus itu juga adalah teguran bagi kita semua. Apakah kita saat ini adalah orang-orang yang sudah dicelikan
mata rohani kita? Atau jangan-jangan kita adalah orang yang hanya sebatas mata jasmani yang dapat melihat. Tetapi mata rohani kita selama ini buta. Melihat karya Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan engkau takut. Sekalipun engkau berjalan di dalam kegelapan, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Terang dunia. Jangan engkau takut di dalam masa-masa saat ini, di dalam mendengar berita-berita negatif kanan kiri. Bahkan mungkin di dalam saat kondisi engkau tidak sehat. Jangan takut, Tuhan besertamu. Biarlah kita tetap memiliki mata rohani kita, bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut. Biarlah mata kita juga seperti mata orang yang buta telah dicelikan. Kita melihat Tuhan ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan khawatir. Tuhan tidak pernah buta dengan air mata kita. Tidak pernah tuli terhadap doa-doa kita dan tidak pernah diam terhadap rasa sakit-sakit yang kita alami. Dia melihat, Dia mendengar dan Dia akan memulihkan kita. Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Mari kita mengalihkan mata jasmani kita kepada mata rohani kita. Kita sekali lagi melihat Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kalaupun dalam pergumulan hidup kita yang berat, kita sudah tidak mampu berkata-kata lagi, bahkan hanya dengan air mata. Percayalah, Tuhan melihatnya. Sekalipun doa kita dengan suara yang lirih, Tuhan mendengarnya. Dan Dia akan memulihkan kita. Dan yang ketiga, banyak hal yang tidak dapat kita mengerti dalam hidup ini. Namun ketika kita melihat dengan mata rohani, maka kita akan dapat melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan kita mengandalkan mata jasmani kita saja. Tetapi mari kita diajak kembali untuk kita menajamkan mata rohani kita kepada Tuhan. Ada Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Ada Tuhan di dalam setiap helaan nafas kita. Bahkan di dalam setiap rintihan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, di dalam situasi yang seperti ini, kita tetap memiliki mata yang Tuhan inginkan. Yaitu mata yang senantiasa melihat Tuhan. Mata yang penuh dengan pengharapan. Mata yang memiliki iman Tuhan ada dan Tuhan mempunyai masa depan bagi kita. Jangan putus asa. Mari kita memiliki semangat. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan percayalah, kita tidak sendiri. Kita akan menyaksikan sebuah klip pujian yang membuat kita merenungkan akan kehidupan ini. Mari kita menyaksikan bersama.
Ya, demikian lagu yang tadi kita telah dengarkan bersama, mengajak kita, Tuhan mampirlah dengar doaku. Demikian pula dengan kehidupan kita, Tuhan juga akan mampir mendengar doa-doa kita. Oleh karena itu, milikilah iman. Milikilah iman yang semakin kuat, dan semakin kuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, saat-saat ini merupakan saat yang tidak mudah bagi kami Tuhan. Tetapi seperti firman yang telah kami dengar, celikanlah mata kami untuk tetap melihat Engkau ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Bahkan di dalam peristiwa yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan, mampirlah dengar doa kami. Kami mendoakan untuk setiap orang yang saat ini sedang di dalam kondisi tidak sehat. Mungkin mereka mengalami sakit coronavirus ini Tuhan. Ataupun juga mempunyai gejala-gejala yang mirip dengan coronavirus ini. Ya Tuhan, kami mohon tangan kasih-Mu, tangan penyembuhan-Mu itu menjamah mereka. Tolonglah, berikan kesembuhan, berikan yang terbaik kepada mereka. Dan juga kami mohon, kuatkanlah iman mereka. Hibur, kuatkan setiap anggota keluarga, setiap orang-orang yang mengasihi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga mendoakan untuk setiap para medis yang bekerja. Mereka yang bersusah payah, berjerih lelah. Ya Tuhan, lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat yang daripada-Mu. Untuk mereka dapat melakukan pengabdian, bakti, tugas mereka dengan sebaik mungkin. Dan sungguh kami berterima kasih dan kami bersyukur atas setiap jerih payah mereka. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Kami juga mendoakan untuk setiap orang di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala jerih payah mereka, di dalam segala kegalauan, kekhawatiran mereka. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami tetap dapat berpikir dengan jernih dan baik menghadapi situasi ini. Kami juga mau memberkati untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon berkat untuk setiap pemimpin kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat berpikir jalan keluar yang terbaik atas masalah ini. Demikian pula kami mendoakan untuk setiap gereja-Mu dimanapun mereka berada, orang-orang yang beribadah. Di rumah, biarlah iman mereka juga dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bekerja, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Bahkan melebihi apa yang hamba-Mu dapat minta dan doakan, Engkau berikan.
Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Allah bagi kita adalah wujud cinta kasih yang patut untuk disyukuri. Segala rahmat yang diberi mencukupkan kebutuhan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui transfer di rekening GKI Kebonjati. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar karunia dan beri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan resah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita mengarahkan mata hati kita pada Kristus, agar dimampukan untuk melihat pekerjaan-pekerjaannya yang mendatangkan kebaikan. Tetaplah berpegang pada kasih-Nya yang ajaib, supaya kita dimampukan untuk mengerti kehendak-Nya. Kristus menang,
kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya segala karya dan pekerjaan Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus terjadi atas hidupmu, mengiringi di sepanjang siarahmu dan meneguhkan iman percayamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana.